Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa tahallahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhan netizen rahimakumullah. Sahabat santri Nahdiyin, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat santri Nahdiyin, sahabat petani kampung yang berbahagia. Baiklah, pada malam hari ini saya akan mengajak semua sahabatku, semua audien, penonton setia santri Nahdiyin, petani kampung yang berbahagia, untuk menyimak sebuah video penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman, yakni membalas ataupun menanggapi surat himbauan dari Sarang yang berjudul covernya itu Ta'lim Nasab Alawi. Tentunya ini Sarang pondok pesantren daripada Syekhuna Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah. Nah, tentunya ini dikeluarkan oleh putranya, ialah Kiai Haji Najih Maimun Zubair atau sering disapa Gus Najih. Seperti itulah ya. Nah, dalam hal ini tentunya membahas isu polemik nasab yang terjadi, yang mana sangatlah berkaitan dengan apa yang dipercayakan. Tentunya ini menyangkut dengan nama besar pondok pesantren Sarang ya. Menyikapi ini sebetulnya mudah sih kita menanggapinya. Terlebih Kiai Haji Imaduddin Usman pernah membahas tentang isbat nasab alawi oleh Mbah Maimun Zubair. Itu pun membantah dari tulisannya Gus Rumel yang menyatakan bahwasanya Mbah Maimun Zubair mengisbat nasab alawi. Nah, dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dan juga dibuktikan dengan suatu cuitan video ya, cuitan video, walaupun di tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman hanya disertakan referensinya, link video YouTube di sana. Nah, Gus Rumel tidak ada tanggapan lagi, dimintanya bukti sezaman ataupun bukti yang relevan lah, menyertakan bahwasanya Mbah Maimun Zubair mengisbat nasab alawi. Adapun hanya sekedar kita melihat daripada perlakuan beliau menghormati habaib ataupun dan sebagainya, itu terlebih menyontohkan akhlak perilakunya beliau yang mana santun, karenanya berilmu, seperti itu. Kita pun sama. Ya samalah. Baik sekarang yang bertentangan dengan Ba'alawi, saya yakin sebelumnya menghormati para habaib semuanya. Sampai sekarang pun sama. Saya tetap menghormati habaib. Menghormati. Karenanya tadi kita ngelihat habaib yang berilmu, yang bertakwa, yang soleh lah, seperti itu. Bukan habaib yang arogan. Jikalau memang dibahasakan kita menghormati sesama muslim, ya, akan tetapi tidak menuhankan, tidak mempercayai mereka keturunan Nabi, ya sah-sah saja. Seperti itu. Terkecuali tidak mempercayai mereka bukan keturunan Adam ya. Berarti kita mempercayakan mereka turunan apa gitu. Seperti itu. Sama. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Usman sekalipun, sebelum ada polemik nasab ini, beliau yang menggagas, beliau yang menjadi motorik, tentunya Kiai Haji Imaduddin Usman sangat menghormati, mencintai habaib itu, karena diyakini atas sangkaannya yang baik, mereka meyakini, Kiai Haji Imaduddin Usman pun meyakini bahwasanya habaib ini keturunan Nabi. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Mbah Maimun Zubair pula, yang diperlakukan oleh Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair berhusnudzon karena tahunya habaib itu zuriyah Nabi, ya wis, memperlakukan habaib semata-mata kita mencintai zuriyah Nabi, bukan berarti mengisbat. Tidaklah, kita memperlakukan seseorang mulia bukan berarti orang tersebut juga mulia. Bukan berarti kita bertamu ke rumah seseorang, kita itu misalkan saya orangnya ya sangat bejat sekalipun, sangat hina sekalipun, tapi bertamulah ke rumah seorang tokoh kiai, yang mana kita tahu seorang tokoh, seorang kiai tersebut dia paham tentang ilmu-ilmu sosial. Bahkan seseorang tokoh tersebut mengamalkannya, yakni menghormati tamu gitu ya, menghormati tamu.
Kita disuguhi dengan mulianya, kita disuguhi makan, disuguhi minum, disuguhi kue-kue dan yang lain, bahkan pembicaraannya pun sangat sopan kepada kita. Yani itu untuk mengajarkan, dan yang mana tadi bahwasanya Islam itu indah. Gitu. Kita diajari akhlak daripada perilaku beliau. Kita melihatnya daripada hikmah ya. Daripada hikmah. Selain daripada mau'izah hasanah, tentunya kita melihat daripada hikmah. Hikmah itu gampang diserap. Kadang seseorang yang bejat sekalipun, seorang yang jawara gitu ya, yang jawara, kalau misalkan dari perlakuan kita baik, mereka bisa berlaku baik juga kepada kita. Walaupun niatnya dari rumah kadang niat buruk, tapi kita perlakuan baik terhadap tamu, mereka pun bisa berbalik arah. Kadang niatnya itu ya tidak diseluncurkan, walaupun niat mencelakakan awalnya, kadang akhirnya kalau kitanya baik, mereka pun berbalik jadi baik. Seperti itu. Memuliakan, menghargai, menghormati sebelum mengetahui kepastian itu bukan berarti mengisbat, akan tetapi hanya menghargai tradisi yang sudah melekat. Yang mana tradisi melekat itu habaib disangkakannya zuriyah Nabi. Nah sekarang sangkaan itu sudahlah tidak relevan, karena sudah ada bukti yang menyatakan bahwasanya habaib bukanlah zuriyah Nabi, baik itu bukti dari kitab nasab ataupun bukti DNA sekalipun. Seperti itu. Oke lah, agar tidak berlama-lama, langsung kita tonton bareng video penjelasan dari Kiai Haji Ahmaduddin Usman menanggapi surat edaran dari Pondok Pesantren Sarang Rembang yang mana dikeluarkan oleh Gus Najih Maimun Zubair, yang berjudul di covernya tersebut Ta'zim Nasab Alawi. Oke, kita tonton, saya cantumkan di sini. Baik. Karena Kisyarifnya sedang berzikir, saya lanjutkan tanpa protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Gus Aziz Jazuli, pembicara yang luar biasa, banyak meneliti daripada kerancuan-kerancuan dari nasab Ba'alawi. Saya juga dapat banyak faidah-faidah dengan adanya para kiai-kiai muda dari Nahdlatul Ulama seperti Gus Aziz Jazuli dan yang lain-lainnya yang ikut serta di dalam bagaimana meneliti daripada nasab-nasab Ba'alawi ini. Yang akhirnya saya sekarang tidak sendirian, banyak sekali para ulama-ulama, wabil khusus ulama-ulama muda seperti Gus Aziz Jazuli ini, Tengku Said Qori dan yang lainnya yang ikut bagaimana mengupas daripada kerancuan nasab Ba'alawi ini. Dalam kesempatan yang singkat ini saya hanya akan merespon dari surat edaran yang disampaikan oleh sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Tengah, yaitu Pondok Pesantren Al-Anwar, yang membuat edaran tentang Ta'zim Nasab Ba'alawi. Jadi membuat sebuah edaran untuk santri dan alumni, namun edaran ini dipost di media sosial. Ta'zim Nasab Bani Alawi dari Pondok Pesantren Al-Anwar 1, pimpinan Gus Najih kalau tidak salah, bahwa berdasar pada penelitian mendalam oleh Lajnah Tarbiyah wa Taskif Pondok Pesantren Al-Anwar, dihimbau dengan sangat bagi seluruh santri, alumni maupun muhibbin untuk tidak turut serta dalam upaya menyebarkan keraguan-keraguan akan kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut setidaknya pada 6 alasan utama. Jadi ada 6 alasan utama yang dikemukakan oleh Pondok Pesantren Al-Anwar dalam bagaimana harus mengakui daripada kesahihan nasab Ba'alawi, dan inilah yang akan saya coba untuk menjawabnya. Yang pertama, alasan beliau, alasan daripada edaran dari Pondok Pesantren Al-Anwar ini, bahwa tidak ada ulama yang mensyaratkan kitab sezaman. Memang di dalam berbagai macam kesempatan saya sangat jarang sekali mengambil kaul ulama di dalam bagaimana adanya pensyaratan kitab sezaman oleh para ulama-ulama. Kenapa? Karena pensyaratan itu adalah sesuatu yang sangat mutlak, badihi. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak usah ada ucapan ulama pun, sebuah syahid daripada kitab sezaman akan adanya tokoh di zaman tertentu itu adalah merupakan sebuah keharusan. Tetapi baiklah, saya akan berikan sebuah
ucapan dari ulama tentang bagaimana para ulama mensyaratkan kitab sejaman bagi sebuah nasab atau bagi sebuah tokoh dalam sejarah. Seperti dalam kitab Risalah fi Ilmil Ansab dikatakan bagaimana Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mensyaratkan adanya kitab sejaman bagi sebuah nasab. At-tariqus sani kutubun nasabin al-abdalil ulama'i siqatil muhaqqiqin al-asbatil lati lam talhaqha aydil huwatil abithina wa du'afa'il matrukina wal wadda'il kadhibina la siyama in kanat masyuratan muntashiratan. Amma in kanat makhtutatan fayajibu at-tasabbutu min al-khututi wa muqabalatu an-nusakh al-makhtutati wa mata 'urifa khattu an-nasabati al-muhaqqiqi as-siqati fa innahu yu'malu bihi wa yakunu mustanadan syar'iyyan wa 'alaihi al-'amalu fil qadimi wal hadithi wa kadha al-'amalu bil wijadat. Ini ada dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 105. Bahwa di antara metodologi bagaimana kita menetapkan nasab adalah dengan adanya kitab-kitab para ahli nasab yang utama. Ada di setiap masa dari ulama-ulama yang terpercaya yang ahli tahqiq. Yang ahli tahqiq itu bukan ulama yang mengambil sebuah nasab dari sebuah pengakuan lalu dicatat, tetapi muhaqqiqin itu adalah man asbatad dalila bid dalil. Orang yang apabila mendapatkan sebuah nasab dia tidak akan menuliskannya kecuali setelah diperiksa nasab itu menurut ilmu nasab, ilmu yang dia peroleh dari kitab-kitab nasab tentang benar atau tidaknya sebuah nasab. Yang kitab-kitab itu tidak dijamah oleh tangan-tangan para orang yang berhawa nafsu, yang bermain-main terhadap nasab, yang lemah, yang ditinggalkan, yang para pemalsu, yang para pendusta. Ini syarat daripada kitab yang harus dijadikan rujukan di dalam setiap masa untuk kesahihan nasab adalah kitab-kitab yang belum dijamah oleh tangan-tangan orang-orang yang punya hawa nafsu, orang-orang yang punya keinginan memalsu dan pendusta. La siyama in kanat masyuratan muntasiratan, apalagi kitab itu yang sudah masyhur dan sudah tersebar. Kitab yang mu'tamadah, kitab yang mu'tabarah dalam istilah Nahdlatul Ulama. Amma in kanat makhtutatan, kalaulah kitab itu masih berupa manuskrip, fayajibut tasabbutu minal khututi, maka wajib diadakan pendeteksian, pemeriksaan validitas daripada manuskrip itu, apakah ia orisinil, apakah dia ini manuskrip palsu. Dengan cara apa? Dengan cara muqabalatun nusakhil makhtutah, dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya. Manuskrip kitab As-Suluk misalnya ditulis oleh seorang penusah, kemudian ditulis lagi oleh seorang nasah, ditulis lagi oleh seorang nasah yang lain, kemudian dibandingkan mana yang kira-kira ini mu'tamadah, mana yang kira-kira sudah ada interpolasi, mana yang kira-kira sudah ada pemalsuan di sana. Wa mata urifa khattun nasabah, dan ketika sudah ada sebuah tulisan ahli nasab al-muhaqqiq yang dia itu ahli tahqiq dalam sebuah kitab yang dia bisa dipercaya kitabnya itu, fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang telah ditahqiq, yang dikarang pada 593 Hijriah atau abad ke-6, dikatakan bahwa Ubaidillah itu bukanlah anak Ahmad, berdasarkan bahwa di dalam kitab itu disebutkan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Itu yu'malu bihi, dikerjakan karena apa? Kitabnya sudah ditahqiq. Wa yakunu mustanadan syar'iyyan, dan dia menjadi sandaran secara syar'i, wa alaihil amal, dan harus dilaksanakan, harus dijadikan rujukan fil qadimi wal hadis, baik untuk nasab yang dahulu maupun nasab yang sekarang. Demikian ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Bagaimana keharusan adanya kesaksian dari kitab sejaman itu disebutkan di dalam kitab. Contohnya adalah kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Yang kedua adalah kitab dari Muhammad Mahdi Sayyid Hasan Al-Khurasani, namanya kitab Muqaddimah Al-Muntaqilah At-Talibiyah. Dikatakan di dalam kitab itu bagaimana kitab sejaman itu diperlukan. Sahihun nasabi huwa alladhi sabata 'inda an-nasabina bisyahadati wa qubila 'ala al-masadirin nasabiyyah fa nassa 'alaihi suyukhun nasabi aw sa'irul ulama'il masyhurina bitaqwa wal wara'i wal amanati fa kana thabitan bil ijma'. Kesahihan nasab adalah yang telah tetap bagi para ahli-ahli nasab dengan apa? Dengan syahadah, adanya kesaksian-kesaksian. Waqubila, dan dapat dirujuk alal masadirin nasabiyah, terhadap kitab-kitab nasab. Jadi dirujuk pada kitab-kitab nasab. Apabila ada susunan nasab kemudian dirujuk dalam kitab nasab, ditemukan dalam setiap masa dari nama-nama itu. Misalnya untuk orang yang ada di tahun 2000, maka dilihat
di dukcapilnya untuk yang apa namanya itu dia hidup di tahun 1900, dilihat dalam kitab-kitab yang ada di tahun 1900. Untuk orang-orang yang hidup di tahun 1000, maka dilihat pada apa namanya kitab-kitab yang ada dicetak di tahun 1000 atau ditulis di tahun 1000. Demikian seterusnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan dari kitab-kitab nasab keturunan Rasulullah dari nasab Ahmad bin Isa, maka tidak ditemukan bahwa Ubaidillah ini sebagai keturunan Rasulullah. Ubaidillah ini adalah hidup di zaman atau di tahun 383. Dia meninggal tahun 383, berarti abad keempat. Tidak ada abad-abad di abad keempat itu kitab-kitab nasab yang menyebutkan dia sebagai turunan Rasul. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab disebutkan dia sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, oleh sebab itu maka kitab nasab, apa yang dikatakan oleh edaran Pondok Pesantren Al Anwar itu bahwa tidak ada pensyaratan dari ulama terhadap kitab sejaman, itu tidak benar. Karena ulama-ulama nasab jarang sekali membicarakan itu, karena memang itu adalah syarat utama yang sangat urgen sehingga tidak perlu dikatakan. Tetapi untung masih ada ulama yang mengatakan itu. Misalnya orang-orang yang ngaji kitab Tuhfatul Muhtaj nggak bicara lagi hal-hal yang sepele-sepele seperti yang ada dalam kitab Matan Takrib. Tetapi untung di dalam kitab-kitab gede itu masih ada yang bicara tentang furudul wudu dan lain sebagainya, sehingga nanti orang-orang bodoh tidak mengatakan ketika tidak disebutkan berarti itu tidak ada dan lain sebagainya. Ketika tidak disyaratkan berarti tidak menjadi syarat. Itu tidak demikian. Kenapa tidak disebutkan menjadi syarat? Karena memang itu syarat utama yang tidak perlu lagi disebutkan. Kalau saya ingin dikatakan saya hadir pada tanggal 12 November 2023 di Pondok Pesantren Buntet, maka saya harus mempunyai saksi internal dan saksi eksternal. Saksi internal saya adalah tadi saya foto-foto selfie. Saksi eksternalnya adalah youtuber-youtuber ini yang merekam keberadaan saya di Pondok Pesantren An-Nadbah Buntet. Kemudian setelah 100 tahun lagi, apabila ada orang mengatakan bahwa Imaduddin Utsman berada di Buntet, maka ini bisa dirujuk benar ataukah tidak. Ketika dilihat di dalam tulisan-tulisan orang yang hari ini hadir, kemudian dia mencatat di dalam buku-bukunya bahwa saya menghadiri pada tahun 2023 tanggal 12 November di Pondok Pesantren Buntet, saya hadir di sana dalam acara Kongres 1 Perjuangan Wali Songo dan dihadiri oleh Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka itu sudah menjadi data sezaman karena ditulis oleh orang yang hadir pada saat saya hadir di sini. Itu namanya data primer. Kalau misalnya nulisnya besok, itu sudah data sekunder. Tanggal 12 hadir, kita nulisnya tanggal 13. Nah, itu kan hafalan, ingatan bisa jadi benar, bisa jadi enggak, walaupun baru sehari. Tapi kalau setiap hari dituliskan, itu namanya data sekunder. Kalau yang nulis itu dia namanya data sekunder yang internal. Kalau ditulis oleh orang namanya data sekunder atau data primer yang eksternal. Demikian. Kemudian juga di dalam surat edaran itu bahwa meyakini nasab Ba'alawi adalah melanjutkan manhaj taslim dan percaya pada para ulama. Taklid itu ada dua, saya jawab demikian. Pertama, taklid itu maknanya adalah al-amal biqaulil ghair min ghairi hujjatin minal hujajis syar'iyyatil mulzimah ay min ghairi dalilin qaimin ala hukmihi au hujjiyatihi. Bahwa taklid yang pertama adalah mengerjakan ucapan orang lain tanpa hujah dari hujah-hujah syar'iyah yang menetapkan, tanpa adanya dalil sama sekali. Yang kedua adalah mengamalkan ucapan orang lain, seorang mujtahid, tanpa mengerti dalilnya. Dia tahu ada dalil, tapi dalilnya nggak dimengerti oleh dia, tapi dia mengikuti. Nah, yang pertama itu taklid yang tidak boleh. Taklid yang kedua ini boleh. Taklid yang pertama itu sudah tahu dia bahwa itu tidak ada dalilnya, lalu dia mengikuti. Itu tidak boleh taklid yang demikian. Kemudian kita tahu itu ada dalil, tapi kita tidak terlalu paham karena mungkin keilmuan kita tidak sampai ke sana, maka kemudian kita mengikutinya dengan tahu ada dalil tapi kita tidak mengerti dalilnya. Taklid yang kedua inilah yang boleh. Sedangkan nasab Ba'alawi ini, kalau kita taklidi Ibnu Hajar, sebenarnya Ibnu Hajar tidak menyebutkan apa dalilnya dia ketika menuliskan nasab Ba'alawi ini. Bahkan beliau mengakui di dalam kitabnya bahwa beliau tidak bertemu dengan orang yang disebutkan itu. Yang diakui sebagai gurunya itu, beliau tidak bertemu dengan ulama itu, Abu Bakar Al-Idrus. Lalu berdasar apa kita meyakini bahwa nasabnya itu sahih?
Lalu kenapa Ibnu Hajar mencatat? Ibnu Hajar mencatat karena husnudzon, karena murid-muridnya daripada Abu Bakar Al-Idrus ini orang soleh-soleh, apalagi gurunya. Kalau gurunya soleh, masa iya dia itu berbohong terhadap nasabnya? Lah itu tidak bisa kita jadikan sebuah rujukan karena Ibnu Hajar tidak menyebutkan hujiyahnya. Bagaimana dia menetapkan itu? Kalau seorang ulama mengatakan bahwa nasabnya sebuah kabilah ini adalah nyambung pada Rasulullah, dikarenakan 1, 2, 3, 4 disebutkan alasannya, baru kita ikuti. Sedangkan Ibnu Hajar tidak menyebutkan alasan-alasan itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab At-Taqrir wa Tahbir. Ini dalam kitab usul fikih. Kemudian ini masih ada waktu beberapa menit. Meyakini tidak disebut bukan berarti menafikan. Ini alasan dari PP Al-Anwar. Dengan dalil adamu dzikri la yadullu adama wuqu'i. Bahwa tidak disebut tidak menunjukkan tidak ada. Kita jawab dengan dalil lagi. Wujudul madluli mustalzimun li wujudid dalil. Wa qad ulima adamud dalil fayaqa'ul ilmu bi'adamil madlul. Adanya madlul. Madlul ini cangkir, liwujud mustaljimun itu menetapkan atau berkonsekuensi dengan adanya dalil. Waqad ulima adamu dalil, telah diketahui tidak adanya dalil. Fayaqaul ilmu bi'adamil madlul, maka kita telah meyakini bahwa tidak adanya madlul. Nih, kenapa cangkir ini ada? Karena cangkir ini kelihatan. Lalu di sini kita tarik, cangkir ada di sini enggak? Tidak ada. Ada, sebenarnya ada ini, cuma tidak kelihatan. Tidak bisa, bos, tidak bisa. Waqad ulima adamu dalil, telah diketahui bahwa tidak kelihatan itu adanya cangkir. Tidak kelihatannya cangkir menunjukkan bahwa cangkir itu tidak ada di sini. Adanya nama Muhammad bin Ahmad bin Isa menunjukkan bahwa Muhammad ini betul anaknya Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah, ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab yang mengatakan pada abad ke-5 bahwa Muhammad punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Adanya dalil dalam kitab itu menunjukkan Muhammad itu betul-betul anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu ketika Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab itu, Tahdhibul Ansab tidak menyebut, kitab Muntaqilah Thalibiyah tidak menyebut, kitab Al-Majdi tidak menyebut, abad ke-6 Syajarah Mubarakah tidak menyebut, abad ke-7 tidak menyebut, ke-8 tidak menyebut, 9 tidak menyebut bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia bukan anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak ditulis? Ya karena bukan anaknya. Karena tidak ada orangnya aja, tidak ada, gimana ditulis? Ada yang mengatakan kiai dari Banten, coba sebutkan abad ke-5 sampai abad ke-9 ulama siapa yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Tidak ada, kata saya, yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak menolak? Karena memang tidak ada. Bagaimana orangnya tidak ada kok ditolak? Kalau ada misalnya ujuk-ujuk ada orang ngaku datang ke Cinangka, saya anaknya Kiai Yusuf Mubarak, cek Yusuf manusaha, enggak ada, enggak inget-inget punya anak dia. Kenapa ditolak sama Abah Yusuf? Karena dia ada dan mengaku. Nah kalau Ubaidillah kenapa enggak ada yang nolak itu selama 5 abad? Karena memang di abad ke-5 sampai 9 orangnya tidak ada, tidak tercatat dan tidak ada, makanya tidak ada yang nolak. Yang nolak itu sekarang karena tahu kitab-kitabnya sekarang ditemukan. Kitab abad ke-5 ada, ke-6 ada, ke-7 ada, ke-8 ada, ke-9 ada, semua keturunan Ahmad bin Isa dicatat. Yang enggak dicatat cuma Ubaidillah. Menunjukkan apa? Karena Ubaidillah bukan anak Ahmad. Karena ini udah maghrib, pertanyaan-pertanyaannya ini mungkin nanti, ini juga belum selesai, ini masih banyak sekali dari Ponpes Al-Anwar. Ada 6 poin, mungkin dalam kesempatan lain akan saya jawab. Demikian karena sudah maghrib. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.